Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih tetap semangat ya dalam belajar kita setiap harinya. Oke anak-anak, ya sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu ya, marilah kita sama-sama berdoa. Oke, Aldi silakan pimpin doa pada siang hari ini. Duduk, ya, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, gerak. Bisa. Oke, silakan duduk ya. Seperti biasa ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Adrian izin. Kemudian Aldi Agustian, Amel Ismawati, Dina, Dira, Eli Ermawati, Faisal, Fauzan Maulana, Lola Amelia, Melisa Sapitri, Pindah, Meti Wulandari, Muhammad Ripan, Nabila Fit. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan benar. Kemudian untuk selanjutnya ini ada pertanyaan ya dari Pak, yaitu pernahkah ya kalian atau peserta didik ya membuat jajan atau kue di rumah? Jika pernah, apa yang kalian lakukan? Menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian peserta didik melakukan penanaman jagung? Pernah. Kalau pernah, apa yang kalian lakukan? Ya, melubang. Ada yang membersihkan lahan, ada yang persiapannya mungkin menyiapkan pupuk, ya dan lain sebagainya ya. Oke. Untuk persiapan belajar kita yang lebih energik dan semangat, marilah kita sama-sama ya untuk ice breaking terlebih dahulu. Aldi Agustian untuk memimpin temannya. Tepuk tangan. Semangat Aldi, semangat. Kita bersemangat dan tetap semangat. Oke. Ice breaking untuk tepuk tangan 1 sampai 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 5 3 kali.
Oke, tepuk tangan dulu ya. Pernah nggak kalian itu ya mendengarkan kata-kata prosedur? Prosedur, ya. Prosedur itu apa sih? Rumit nggak prosedur? Ya, silakan, Aldi. Langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ya, oke. Kemudian, oke. Silakan dibaca, Ros. Pengertian teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas agar para pembacanya mudah memahami maksud dari teks yang dibaca tersebut dan kemudian mengeksekusinya. Mengeksekusinya. Maka para pembaca harus mampu melalui praktik pemahaman. ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi teks prosedur ya adalah sebuah jenis teks yang ada di dalamnya langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan secara runtut dan urut ya. Itu ya. Secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang jelas ya. Dengan gaya bahasa yang jelas dan singkat. Ini adalah pengertian dari teks prosedur. Oke. Sebelum kita lanjut ya, mari kita lihat ada video ya. Ini sebagai gambaran kita tentang teks prosedur. Yang benar itu teks prosedur yang benar itu seperti apa ya? Ya. Marilah kita lihat dulu video berikut ini ya. Oke. Persiapan bahan ini ya. Jadi untuk melihara kerupuk ikan itu daging, persiapan daging. Daging dari ikan laut, tanpa kulit juga tanpa kulit. Bisa memakai ikan tuna, ikan tenggiri, dan lain-lain. Dua bawang putih, setengah sendok teh gula batu, setengah sendok teh garam halus, satu bungkus penyedap rasa ayam. Setengah sendok teh soda kue, satu butir telur, satu butir kuning telur, 150 gram tepung tapioka Tani Gunung, 1 dari adonan ini tadi masih terlalu lembek, kita tambahkan tepung tapioka 100 gram. Setelah kita selesai membentuk, selanjutnya minyak untuk menggoreng. Kita masukkan adonan di minyak dingin. Kita rendam dulu. Setelah kita merendam lebih sekitar 10 menit, selanjutnya api kita nyalakan. Kita menggunakan api kecil dan sedang.
Begitu warna mulai kuning keemasan, sudah siap untuk kita angkat. Tip untuk mendapatkan kerenyahan pada tubuh ikan ini, kita bisa menggorengnya 2 atau 3 kali penggorengan. Inilah hasil kerupuk ikan atau kerupuk asin yang sudah kita buat tadi. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Oke, dari video ini ya, tadi itu menjelaskan tentang apa? Tentang dalam membuat ikan. Langkah-langkah membuat kerupuk, resep kerupuk ikan. Oke, pernah nggak kalian itu mencicipi kerupuk ikan ini? Ada yang pernah? Yang belum pernah, silakan kalian buat ya. Silakan kalian buat di rumah. Oke. Di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Bisa dilihat di depan? Bisa. Oke, ciri-ciri teks prosedur itu adalah yang pertama berisi tentang langkah-langkah suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, ditulis dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Oke, itulah ciri-ciri daripada teks prosedur. Kemudian ada jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tingkat kerumitannya ya. Ada 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, yang ketiga. Kita lanjut ke struktur teks prosedur ya. Yang pertama adalah pengantar atau pembuka. Apa yang dimaksud dengan pengantar atau pembuka? Silakan Ros. Pengantar atau pembuka umumnya struktur dari teks prosedur diawali dengan judul, lalu disusul dengan kalimat pembuka atau pengantar. Di bagian pengantar, penulis akan memaparkan sedikit tentang topik yang akan dijelaskan. Oke, umumnya di dalam struktur teks prosedur diawali dengan judul. Kemudian disusul dengan kalimat pembuka dan pengantar. Itu yang untuk struktur yang pertama. Yang kedua, material. Yaitu, silakan Sefira. Material. Bagian selanjutnya adalah penulis menjelaskan dan menyebutkan material apa saja yang digunakan. Misalnya saja dalam pembuatan suatu hidangan makanan. Di dalamnya akan menyebutkan beberapa bahan yang digunakan lengkap dengan takarannya. Apabila menulis tentang pembuatan kerajinan tangan, maka penulis akan dipaparkan bahan dan juga ukuran. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan struktur teks prosedur yang kedua, yaitu material. Material ini sama dengan bahan-bahan ya. Bahan-bahan yang disiapkan ya. Itu yang dimaksud dengan material. Kita lanjutkan nih untuk teks prosedur struktur teks prosedur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Ya, untuk langkah-langkah ini silakan Yuli dibaca dulu. Apa itu langkah-langkah? Bagian selanjutnya dari teks prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah dari topik yang dibahas. Sehingga penulis akan berupaya untuk menjelaskan tahap-tahapannya supaya lebih mudah dipahami dan dipraktikkan langsung oleh pembaca. Ya, jadi struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah bagian dari teks prosedur, yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari topik yang dibahas. Misalnya kita bahas tentang makanan, berarti di situ akan ada langkah-langkah di dalam membuat makanan. Makanan yang dibuat itu misalnya seperti nasi goreng, kemudian apa lagi? Roti goreng,
bolu dan lain sebagainya ya. Itu untuk jenis makanan. Ya, yang keempat adalah kesimpulan. Di bagian akhir teks prosedur yaitu kesimpulan, yaitu biasanya juga disebut dengan penutup ya. Sesuai dengan namanya, di bagian ini para penulis akan memaparkan tentang kesimpulan. Siapa yang bisa menyebutkan semua isi struktur teks prosedur? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Nomor yang pertama. Yang pertama, pembukaan. Ya. Yang kedua, material. Yang ketiga. Yang ketiga, langkah. Yang keempat, kesimpulan. Yang keempat, kesimpulan. Oke, jadi kalian semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur teks prosedur. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Sebelum berdiskusi, saya akan membagikan kalian kelompoknya menjadi 4 kelompok. Oke, saya bagi kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ya. Silakan, ini mana temannya? Tolong ini ya, berkelompoknya di sebelah ya. Ya, silakan. Saya bagi kelompoknya. Saya kira berkelompok dengan ini 1, 2, 3, 4 ya kelompoknya. Kamu di sana ya 1 ya. Ini LKPD-nya saya bagikan ya. Ini. Ya. Ya, silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi ya. Jadi yang kelompok 1 ya akan mendiskusikan tentang kue bolu 4 telur ya. Kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 ya akan mendiskusikan tentang menanam jagung. Aldi Agustian. Yang pertama apa? Didiskusikan bersama teman-temannya ya. Mungkin dia butuh bahan. Ya. Boleh. Sobek, batu sobek. Di dalam. Iya, batu di dalam. Coba ada cari dalam apa di dalam. Yang sudah selesai maju ke depan. Untuk kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan untuk persentase bersama dengan teman kelompoknya. Silakan. Ketua kelompok atas nama Sevira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat kue bolu 4 telur. Di sini saya Sevira Dwi Oktaviani sebagai moderator. Saya Melis Mawati sebagai penyaji 1. Saya Wulan Sarfitri sebagai penyaji 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amel Ismawati. Cara membuat kue bolu 4 telur dengan waktu 60 menit untuk 6 porsi. Bahan-bahan: 4 butir telur ayam, 125 gram gula pasir, 1 sendok teh ovalet atau SP, 125 gram tepung terigu 1/2 kotak vanili bubuk, 100 gram margarin cair, 1 saset susu kental manis putih, 1 sendok makan coklat bubuk. Encerkan dengan air panas. Berikutnya yaitu langkah-langkah yang akan disampaikan oleh peserta. 1. Siapkan bahan-bahan kue terlebih dahulu. 2. Olesi cetakan dengan margarin. 3.
Kocok telur, gula, dan TMB dengan mixer kecepatan tinggi sampai kental, putih dan mengembang. 4. Campur terigu dengan vanila, lalu masukkan ke dalam kocokan telur sambil diayak dan diaduk menggunakan sendok kayu sampai tercampur rata. 5. Campur jadi satu cairan margarin cair dan susu kental manis. 6. Lalu masukkan ke dalam adonan. Aduk perlahan dari dasar mangkuk menuju permukaan supaya tidak cair. Tidak ada cairan margarin yang mengendap di dasar. 7. Tuangkan 3/4 bagian adonan ke dalam cetakan pan yang sudah disiapkan. 8. Sisa adonan diberikan coklat bubuk yang sudah dicerna dengan air hangat. Aduk perlahan hingga rata. 9. Tuangkan adonan coklat ke atas adonan sebelumnya. Ratakan dengan garpu hingga membentuk motif. 10. Panggang sampai matang dengan posisi lubang samping terbuka sebagian supaya bagian atas kue cepat matang juga. Setelah penyampaian materi dari kelompok kami, untuk kelompok lain dipersilakan untuk bertanya atau memberi saran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supa Arina Putri dari Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan ingin memberikan pertanyaan. Apakah pada teks prosedur kalian terdapat kesimpulan? Jika ada, jelaskan. Jika tidak ada, mengapa dan jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah teks prosedur kalian terdapat kesimpulan? Jika ada, jelaskan. Jika tidak ada, jelaskan. Pada teks prosedur kami tidak ada kesimpulannya. Karena kesimpulan ini bersifat opsional. Bisa tidak ada, bisa tidak ada. Bisa boleh ditaruh, boleh tidak ditaruh. Apakah bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Meti Wandari sebagai moderator. Saya Supa Arinda Putri sebagai penyaji 1. Saya Lola Melia sebagai penyaji 2. Saya juga sebagai penyaji 3. 4. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama. Cara menanam jagung hibrida. Jagung adalah tanaman semusim yang satu siklus hidupnya selesai antara 80 hingga 150 hari. Untuk melakukan budidaya jagung ada beberapa langkah yang harus dipahami. 1. Pilihlah bibit jagung yang berkualitas, unggul. Hal yang paling penting sebelum memulai menanam jagung adalah memilih bibitnya. Kamu harus pastikan bibit jagung yang kamu pilih memiliki kualitas unggul atau merek terkenal yang bisa didapatkan di kios pertanian. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Silva. Jadi saya akan menyampaikan langkah kedua dari cara menanam jagung hibrida. Yang kedua yaitu siapkan tanah yang gembur sebagai media tanam. Langkah kedua, siapkan tanah yang gembur untuk memulai menanam jagung. Pastikan tanah telah bersih dari sisa tanaman lama maupun rerumputan. Kamu bisa mencangkul tanah dengan kedalaman 25 cm sampai 30 cm.
Sekian dari kelompok kami menerima sesi tanya jawab atau saran dari kelompok lain. Ya, silakan bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dulu. Saya dari Perkenalkan ke kelompok. akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Yang dimana pertanyaan saya, mengapa pada teks prosedur kalian tidak memiliki struktur material? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Yuliana. Mengapa teks prosedur kami tidak memiliki material, struktur material? Karena kami telah mencantumkannya pada langkah-langkah yang dimana terdapat di langkah pertama, yaitu memilih bibitnya. Hal yang paling penting sebelum memulai menanam jagung adalah memilih bibitnya. Mungkin di sini kami ada kesalahan karena tidak menaruh struktur struktur material pada teks prosedur kami. Terima kasih atas sarannya dan juga pertanyaannya. Kami menerima saran Anda. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang sudah bertanya tadi. Oke, silakan untuk kelompok lain yang Mungkin ada yang ingin bertanya masih lagi. mau bertanya tentang penanaman jagung. Ada? Oke, kalau Kalau tidak ada, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Belum ditanya. Menarik apa tidak? Menyenangkan atau tidak? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Sekarang refleksi dulu. Sudah selesai. Kemudian mari kita sama-sama ya menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan dari pertanyaan kita hari ini. Jadi, teks prosedur adalah teks yang melakukan suatu proses atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan kegiatan sesuatu. Jadi, pada teks prosedur ini terdapat struktur yang dimana pertama ada pembuka, kedua material, ketiga langkah-langkah, keempat yaitu kesimpulan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang saya akan menyimpulkan tentang apa itu teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut, ya. Kita mengakhiri dan pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa mulai. Siap, gerak. Berdiri.